Di sini kita punya n dikurang 2 dikuadratkan per n dikurang 3, katanya juga merupakan bilangan bulat. Sebelum dilanjutkan, n dikurang 2 kalau kita kuadratkan itu kan sama dengan n kuadrat dikurang 4n ditambah 4. Ini karena kayaknya masih banyak kelas 10 dan basicnya mungkin masih ini, sebagian masih belum terlalu kokoh. Jadi Bapak akan menjelaskan ini dulu sebentar. Kalau seandainya kita punya 27, kemudian 27-nya kita bagi dengan 4, kan hasilnya 6. Kemudian 6 dikali 4, 24, 27 dikurang 24, hasilnya 3. Nah, maka di sini kita bisa nyatakan 27 itu sebagai 6 dikali 4 ditambah 3. Kaitannya dengan soal kita ini apa? Nah, kaitannya begini. Kita kan punya n dikurang 2 kemudian dikuadratkan per n kurang 3. N kurang 2 dikuadratkan itu adalah n kuadrat dikurang 4n ditambah 4 kemudian dibagi dengan n kurang 3. Oke, nangkap ya sampai di sini ya. Nah, cara membagi ini bagaimana sih? Kalau membagi 27 bagi 4 kan udah jelas ya. Atau misalnya kita membagi 75 dibagi 3. Ini kan jelas caranya. 75 dibagi 3, 7 dibagi 3, 2. 2 kali 3, 6. 7 dikurang 6, 1. Kemudian turun angka 5-nya. 15 dibagi 3, hasilnya 5. Maka diperoleh sisa terakhirnya 0. 75 dibagi 3 sama dengan 25. Lalu bagaimana dengan ini? Ini kan ada variabel n kedua-duanya. Nah, cara membaginya itu sama. Kayak kita pembagian biasa, pembagian bilangan bulat biasa. Cuma ada sedikit perbedaan. Jadi caranya, pertama kita bikin dulu n kuadrat dikurang 4n ditambah 4. Kita bagi dengan n dikurang 3. Nah, cara membaginya adalah lihat variabel paling kirinya. Di sini kan kita punya n kuadrat. Yang di sini paling kirinya n. Kemudian kita bagi. Ini kayak membagi 7 dengan 3. 7 itu kan yang paling kiri ya di sini ya. Dari 75 ini. Nah, n kuadrat kalau kita bagi dengan n, itu kan hasilnya n. Maka hasilnya ditulis di sini. Di atas ini ya. Boleh di samping, boleh di atas, terserah. Nah, kemudian sama kayak ini kan udah dapat 2 nih. 2-nya kita kalikan dengan 3. Nah, di sini si n-nya dikalikan dengan n kurang 3-nya. N dikali n dikurang 3 adalah n kuadrat dikurang 3n. Karena n dikali n kuadrat, n dikali min 3 adalah min 3n. Kemudian kita kurangi, ngikut cara yang ini. N kuadrat dikurang n kuadrat itu habis. Negatif 4n dikurang negatif 3n hasilnya adalah negatif n. Mengapa begitu? Karena coba lihat ini. Min 4n dikurang negatif 3n. Nah, min dengan min kan jadi plus. Maka kita punya min 4n ditambah 3n sama dengan negatif n. Nah, kemudian kalau di sini kan 5-nya turun ya. Di sini juga plus 4-nya turun ke bawah. Nah, kayak gini. Semoga bisa dipahami. Nah, kemudian apa? Kemudian ini kan sisanya ini min n ditambah 4 ya. Ini kan min n yang paling kiri. Nah, kita bagi lagi dengan n. Jadi lihatnya yang paling kiri. Kalau tadi kan n kuadrat, sekarang min n. Min n dibagi n itu hasilnya sama dengan negatif 1. Jadi kita bikin hasilnya di sini. Negatif 1. Kalikan lagi ke sini. Negatif 1 dikali n adalah negatif n. Negatif 1 dikali negatif 3 adalah positif 3. Kemudian kita kurangi. Dapat sisanya 1. Oke, semoga bisa dipahami sampai di sini. Nah, kaitannya dengan yang tadi apa?
Tadi kan Bapak udah bikin ini ya. 27 kalau kita bagi 4 hasilnya 6. Maka 27 bisa dinyatakan dengan 6 dikali 4 ditambah 3. Nah, dengan logika yang sama, n kuadrat dikurang 4n ditambah 4 dibagi oleh n dikurang 3 hasilnya n dikurang 1 dan mempunyai sisa 1. Maka di sini n kuadrat dikurang 4n ditambah 4 bisa kita ubah menjadi n dikurang 1 dikali n dikurang 3 ditambah 1. Kemudian bikin per n kurang 3. Oke, Bapak ulangi lagi ya. 27 kalau dibagi 4 hasilnya 6. 6 kali 4 24. Kemudian dikurangi bersisa 3. 27 dibagi 4 hasilnya 6, sisanya 3. Maka 27 bisa ditulis dengan 6 kali 4 tambah 3. Nah, n kuadrat dikurang 4n ditambah 4. Nah, ini yang ini si 27-nya, ini si 4-nya, ini si 6-nya. N kurang 1 ini si 6-nya. Makanya kemudian n kuadrat dikurang 4n ditambah 4 bisa diganti dengan n kurang 1 dikali n dikurang 3 ditambah 1. Ini sisanya ya. Nah, oke, sampai di bagian ini bisa dipahami atau tidak sebelum Bapak lanjutkan? Sepertinya bisa dipahami, Pak. Oke, siap. Kita lanjutkan ya. Jadi pelan-pelan aja dulu. Nah, jadi begini. Logikanya kalau kita punya 3 ditambah 4 per 9, ini kan bisa kita ubah ya jadi 3 per 9 ditambah 4 per 9. Nah, sama dengan ini sebenarnya. Ini kan kita punya n kurang 1 dikali n kurang 3 ditambah 1 per n kurang 3. Maka ini bisa kita pisah menjadi n kurang 1 kali n kurang 3 per n kurang 3. Kemudian ditambah 1 per n dikurang 3. Jadi kita pisah. Ya kayak ini tadi. Ini 3 ini kan bisa kita tulis jadi 1 kali 3 ya sebenarnya. Nah, ini. Nah, kemudian yang ini tadi, yang hasil yang terakhir kita peroleh, n kurang 3 dibagi n kurang 3 kan habis. Maka kemudian kita punya n kurang 2 dikuadratkan per n dikurang 3, yang ini, akan sama dengan n dikurang 1 ditambah 1 per n kurang 3. Dan ini harus elemen bilangan bulat. Oke. Harus elemen bilangan bulat. N ini kan udah angka bulat ya. N udah bilangan bulat. Taunya dari mana? Taunya dari soal. Katanya N itu kan bilangan bulat. Nah, si ini kan juga harus elemen bilangan bulat. Jadi ini kan bilangan yang nggak berkoma. Ini bilangan yang nggak berkoma ditambah 1 per N kurang 3. Artinya apa? N-nya ini udah bilangan bulat. Min 1 juga bilangan bulat. Maka kita punya si 1 per N kurang 3 juga harus bilangan bulat. Karena nggak mungkin kan, tiba-tiba misalnya N-nya 8 nih. 8 kurang 1 ditambah 1 per 8 kurang 3. 8 kurang 1, 7. 7 ditambah 1 per 5. Ini kan jadinya 7,2. Apakah 7,2 bilangan bulat? Enggak. Kenapa nggak bulat? Karena ini 1 per 5-nya ini yang bikin nggak bulat. Kalau N-nya 8. Artinya kita harus cari N sedemikian sehingga ini 1 per N dikurang 3 ini jadi nggak bilangan bulat. Oke, sampai di sini nangkap poinnya? Gimana? Tidak dapat, Pak. Dapat ya? Bisa ya? Kalau bisa, Pak. Oke, nah sekarang begini. Sebelum Bapak lanjutkan, coba lihat yang ini. Kalau misalnya Bapak bikin nih 3 per N elemen bilangan bulat. Berarti kira-kira N yang bisa itu berapa aja? Tentu N-nya itu harus faktor dari 3. N-nya itu bisa jadi 1,
bisa jadi 3. Karena 3 dibagi 1 hasilnya 3, 3 dibagi 3 hasilnya 1. Nah, itu yang membuat dia bilangan bulat. Tapi kalau n sama dengan 2 kita bikin di sini kan nggak bulat dia jadinya. Nah, tapi ingat, bukan cuma 1 dan 3. Tapi juga bisa, selain plus 1 juga bisa min 1. Selain plus 3 juga bisa min 3. Kenapa? Karena 3 dibagi min 1, hasilnya kan min 3. Min 3 kan bilangan bulat. Ingat, bilangan bulat itu kan ada yang negatif, ada yang positif, bisa jadi 0 juga. Artinya apa? Si yang di bawah ini, si penyebut ini harus faktor dari si pembilangnya. Makanya, agar 1 per n dikurang 3 elemen bilangan bulat, maka n dikurang 3 harus faktor dari 1. Nah, faktor dari 1 kan cuma ada 2 bilangan. 1 kan cuma bisa dibagi oleh 1 dan negatif 1. Maka kita punya n dikurang 3-nya bisa jadi sama dengan 1 atau n dikurang 3-nya sama dengan negatif 1. Karena faktor 1 itu cuma ada 2 bilangan. Kalau nggak 1 ya negatif 1. Nah, kita lanjutkan ya. Kalau n dikurang 3 sama dengan 1, berarti n-nya sama dengan 1 tambah 3. Atau dengan kata lain, n-nya sama dengan 4. Sementara, kalau n dikurang 3 sama dengan negatif 1, maka n sama dengan negatif 1 ditambah 3, atau n-nya sama dengan 2. Jadi, solusinya adalah n sama dengan 4 atau n sama dengan 2. Oke, sampai di sini coba dipahami dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Sepertinya sampai saat ini belum ada pertanyaan, Pak. Ya, paham ya?